fasilitas yang tidak memadai atau tidak menunjang untuk pembelajaran. Tentu saja ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat mendukung untuk siswa tidak menjadi jauh lebih tidak paham begitu. Nah, eh, itu akar-akar penyebab masalah yang hampir rata-rata saya temui, pasti penyebabnya karena tiga ini. Mau materi apapun, mau mau pembelajaran mengenai apapun yang pembelajaran bahasa Sunda, pasti akar penyebab masalah mereka tidak paham, tidak mengerti, pasti akar penyebab masalahnya adalah tiga tiga ini, gitu. Pasti ini. Selama saya 3 tahun mengajar di sini, yang sering saya temui akar penyebab masalahnya adalah tiga hal ini. Nah, tapi kalau kita bicara masalah, tentu saja saya sebagai guru tidak mau berkutat dalam kubangan yang sama. Artinya, saya sebagai guru harus memutar otak atau harus berpikir bagaimana saya sebagai guru harus mengajarkan kepada siswa yang tidak mengerti bahasa Sunda seenggaknya menjadi paham. Seenggaknya menjadi lebih mengerti, oh ini pembelajaran bahasa Sunda itu seperti ini, oh bahasa Sunda itu seperti ini. Nah, agar tidak terjadi atau agar tidak berenang di kubangan yang sama, saya mempunyai beberapa alternatif solusi terhadap pembelajaran bahasa Sunda. Alternatif-alternatif solusi ini sudah saya kembangkan dan sudah saya jalankan selama kurang lebih 2 tahun atau 1,5 tahun lah, kurang lebihnya. Ada beberapa hal yang sudah saya jalankan dan ada beberapa hal yang belum maksimal saya jalankan. Nah, alternatif solusinya itu seperti apa? Alternatif solusi yang saya berikan terhadap pembelajaran bahasa Sunda itu ada 3, yaitu satu kamus, yang kedua pembelajaran ideal, yang ketiga media tambahan. Lalu seperti apa sih alternatif solusi dari tiga hal ini? Oke, kita bedah satu persatu. Nah, yang pertama adalah mengenai kamus. Mengenai kamus. Saya ambil contoh 2 hal, yaitu kamus Dwi Bahasa, kamus Sunda Indonesia karya Sajadi Brata. Lalu yang kedua adalah kamus 3 bahasa atau eh, tri bahasa, yaitu kamus bahasa Sunda Indonesia dan bahasa Dermayu. Ada perbedaan antara kamus yang pertama dan kamus yang kedua. Nah, solusi yang pertama yang saya berikan ini, yaitu mengenai kamus, kita bahas lebih detailnya lagi. Nah, solusi yang pertama yang saya berikan adalah kamus. Yang pertama, kamus ini adalah berguna untuk apa? Bergunanya untuk eh, penambahan penambahan pengetahuan mengenai kecap atau kosakata siswa. Jika siswa-siswa tidak mengerti bahasa Sundanya, maka dibantu dengan kamus Dwi Bahasa. Atau lebih jauh lagi kita menggunakan kamus 3 bahasa, yaitu menggunakan bahasa kamus Sunda, Indonesia, dan bahasa Indramayu. Nah, selain dari kamus untuk lebih paham siswa, nah kamus di sini juga membantu dalam pembelajaran bahasa Sunda selama berlangsung. Jadi ketika guru-guru menjelaskan, kamus ini menjadi barang wajib ketika di kelas. Nah, ada satu kamus yang telah saya kembangkan atau telah saya buat. Kamus ini eh, kamus ini saya buat atas keresahan saya ketika saya pertama kali mengajar di Indramayu. Ketika itu saya ingat bahwa eh,
penerimaan bahasa Sunda di Indramayu itu sangat parah sekali. Saat itu saya mempunyai pikiran, jika satu bahasa daerah disandingkan dengan bahasa daerah lain, maka pembelajaran bahasa daerah yang satu ini bakal lebih mudah. Contoh, saya mengajar di Indramayu yang notabene mayoritas menggunakan bahasa Indramayu. Saya mempunyai pikiran, jika pembelajaran bahasa Sunda sangat susah, kenapa tidak dicoba dengan disandingkan dengan bahasa Indramayu. Jadi saya